Hari ini masih materi bab 1, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bagian letak, luas, dan batas Indonesia. Jangan lupa dicatat ya. Yang pertama adalah letak wilayah Indonesia. Terbagi menjadi 2 letak. Yang pertama ada letak fisiografis, terdiri dari letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak geomorfologis, letak maritim dunia. Yang kedua, letak sosiografis, terdiri dari 2. Yang pertama, letak ekonomis, dan yang kedua, letak sosial kultur Indonesia. Letak fisiografis. Nah, letak astronomis itu adalah suatu tempat berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujurnya. Ini ada peta, garis lintang dan garis bujurnya. Yang disebut dengan garis lintang adalah garis horizontal. Ini horizontal. Kalau yang garis bujur berarti dia yang vertikal. Garis lintang itu fungsinya untuk membedakan iklim. Kalau garis bujur untuk perbedaan waktu. Nah, berdasarkan garis lintang dan garis bujur, Indonesia berada dalam 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Ini diambil dari garis lintang dan dari wilayah Indonesia yang paling terluar gitu. Selanjutnya ada 95 derajat bujur timur. Nah, ini bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu adalah letak astronomis Indonesia. Berdasarkan letak tersebut, maka Indonesia beriklim tropis. Karena iklim tropis itu terhitung dari 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara di sebelah kutub utara. Kalau di kutub selatan sama juga 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan. Ini ada iklim tropis, subtropis, sedang, dingin. Klasifikasi iklim berdasarkan matahari. Nanti kita akan belajar klasifikasi iklim berdasarkan Junghun, Ferguson, Köppen gitu. Lalu selanjutnya kita akan membahas letak geografis. Sebelumnya ini sudah Ibu bahas ya, letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu tempat dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain. Kita garis bawahi kaitannya dengan daerah lain. Berarti ada pembatas nih. Nah, pembatasnya itu bisa gunung, sungai, lautan, benua, dan samudra. Kalau di sebelah utara, banyak ya negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan sebagainya. Lalu, kalau dari sebelah timur, ada Samudra Pasifik, lalu ada Papua Nugini, lalu sebelah selatan ini ada Timur Leste, Australia, sebelah barat ada Samudra Hindia. Nah, selanjutnya letak geologis. Letak geologis itu adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batuan-batuan yang ada pada kulit buminya. Nah, letak geologis Indonesia ini dapat dilihat dari beberapa sudut.
seperti sudut formasi geologinya, keadaan batuannya, lalu ada jalur-jalur pegunungannya. Nah, jalur pegunungan kita dilewati oleh rangkaian pegunungan muda terdiri dari sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Bu, pegunungan itu apa? Jadi pegunungan adalah daratan berbukit-bukit dan bergunung-gunung sehingga membentuk suatu rangkaian. Nah, rangkaian ini disebut dengan sirkum gitu ya. Jadi jangan bingung. Nah, ini ada gambar. Yang pertama ada sirkum Pasifik. Sirkum Pasifik itu berawal dari benua Amerika. Benua Amerika ini ya, tepatnya dari pegunungan Andes. Andes dia berada di Amerika Selatan. Nah, Andes ini salah satu rangkaian pegunungan terpanjang ya di dunia. Kalau di Indonesia juga ada, itu dia Bukit Barisan di Sumatera dari Aceh sampai Lampung. Kalau dunia di Andes. Nah, Andes ini dia pegunungan Andes melewati negara Venezuela, Kolombia, Ekuador, Peru, terus Bolivia, Chili, terus Argentina. Nah, dari pegunungan Andes dia naik ke utara, melewati Panama, melewati Meksiko, lalu ada lagi nih di Amerika Utara yaitu pegunungan Rocky ya, pegunungan Rocky. Nah, setelah itu dari pegunungan Rocky menuju lagi dia ke wilayah Jepang. Nah sebelum ke Jepang melewati Samudra Pasifik dulu. Samudra Pasifik, lalu dia masuk ke wilayah Jepang, lalu dia masuk ke wilayah Filipina sampai akhirnya di Indonesia, yaitu di Sulawesi dulu. Setelah Sulawesi dia masuk ke Pulau Halmahera, Pulau Maluku, lalu ke Pulau Papua. Nah, itu dinamakan sirkum Pasifik. Kalau sirkum Mediterania itu berasal dari benua Eropa. Adanya di pegunungan Alpen. Nah, pegunungan Alpen di wilayah Eropa, lalu menuju ke selatan ada pegunungan Himalaya di Asia, lalu masuk ke wilayah Indonesia. Yang pertama itu masuk ke jalur Sumatera, lalu dia masuk ke jalur Jawa, lalu masuk lagi ke jalur wilayah Bali, lalu Nusa Tenggara. Nah, jadi mengakibatkan Indonesia ini disebut dengan Ring of Fire ya. Lalu juga banyak lempeng-lempengnya nih, kayak lempeng Amerika Selatan, lempeng Samudra Pasifik, lalu lempeng Indo-Australia, lalu lempeng Eurasia. Jadi mengakibatkan Indonesia dan wilayah sekitarnya banyak gunung api gitu ya. Nah, selanjutnya masuk ke 4, letak geomorfologi. Nah, ini ada gambar wilayah Raja Ampat. Nah, geomorfologis itu apa, Bu? Jadi geomorfologis itu adalah suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan air laut. Jadi kita bisa lihat dari bentuk permukaan bumi. Kalau Raja Ampat dia terdiri dari gugusan-gugusan pulau. Ini disebut dengan geomorfologi. Lalu yang kelima adalah letak maritim atau
wilayah laut. Nah, letak maritim itu ada batas-batasnya, ada batas teritorial, ada batas kontinen, ada batas G atau zona ekonomi eksklusif. Nah, ini kita ilustrasikan wilayah laut. Yang pertama ada daratan, landas kontinen, lalu ada lereng kontinen. Kalau batas teritorial itu dia 12 mil, diambil dari wilayah pesisir pantai nih, lalu ke wilayah laut 12 mil. Setelah itu ada batas kontinen. Nah, kontinen ini dia berdasarkan kedalaman laut sampai 150 meter. Lalu setelah itu ada zona ekonomi eksklusif. Dia panjangnya itu 200 mil ya, sama ditarik dari garis pantai keluar sampai 200 mil. Nah, ini punya kita nih, hak kita. Jadi kita mau mau penelitian tentang kelautan boleh, nelayan menangkap ikan boleh gitu, karena ini hak kita. Setelah zona ekonomi eksklusif, barulah ada laut lepas. Nah, ini diatur juga nih oleh otoritas internasional gitu. Lalu yang terakhir adalah letak sosiografis. Ada letak ekonomis Indonesia. Nah, letak ekonomis Indonesia ini dia letak suatu negara ditinjau dari jalur dan ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut dengan negara lain. Jadi kan kita Indonesia bertetangga dengan negara lain, Malaysia, Brunei, Singapura, lalu ada Australia, Timor Leste, Papua Nugini. Nah, ini ada hubungan timbal baliknya, ekonominya. Apakah itu kita yang berkunjung ke Singapura untuk berbelanja atau Singapura ke wilayah Indonesia untuk berwisata ekonomis kan, jadi meningkatkan perekonomian Indonesia atau masyarakat di dalamnya. Nah, lalu ada letak sosial-kultural Indonesia. Jadi Indonesia ini terletak di perempatan jalan antara benua Asia dan benua Australia. Jadi terdiri dari berbagai bangsa-bangsa. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi budaya gitu. Entah itu ada persamaan dengan negara-negara tetangga. Itu juga kita kan sama-sama negara berkembang, terus kehidupannya beragama, sama-sama bekas negara jajahan, terus sebagian besar penduduknya juga mempunyai persamaan ras gitu. Jadi sampai di sini ya materi letak, luas dan batas Indonesia.